Oke, saya Blestu. Di komunitas Bridge saya ingin berbagi, sharing tentang apa yang saya alami waktu ikut tim match di eh, sparkling evening Swiss team match. Ya, bridge itu permainan tim, jadi kalau ada satu orang saja yang kurang konsentrasinya atau permainannya, maka hasilnya pasti jeblok semuanya. Jadi permainan tim, jadi nggak perlu tim anggotanya banyak, cukup dengan 4 atau 5 orang udah cukup. Kalau lebih justru tidak efisien. Itulah permainan tim. Jadi saya ingin berbagi tentang bagaimana tim itu menjadi kompak dengan jadi dengan paling enggak kita sistemnya satu sama, ya. Kemudian berikutnya ada common sense, ya. Common sense dalam permainan itu harus dilakukan juga. Counting, ya. Nah, counting itu berkaitan sekali dengan waktu bidding, penetapan kontrak, juga pada saat playnya. Common sense juga berlaku juga pada saat bidding dan juga pada saat playnya. Jadi dua-duanya sangat penting, ya. Jadi tidak hanya mengandalkan sistem saja, tapi harus ada counting, ada common sense selain sistemnya digunakan. Kesepakatan itu yang harus dilakukan. Saya ingin mencoba berbagi pada saat board yang kami lakukan di sparkling evening itu, ya. Ya, antaranya adalah satu, di board satu itu terjadi seri lah, sama saja nggak apa-apa. Kita lihat di board kedua. Di board kedua itu tim kami dapat poin 10 IMP, ya, 10 IMP. Kenapa? Karena kita bermain di west, ya. Di west, di barat. Itu mestinya bisa main berapa ini? 7, ya. 7. Tapi di meja saya mereka hanya main 4. Coba kita lihat di meja lain. Meja lain main 6 mereka. Meja lain main 6. Di meja saya itu mereka hanya main 4. Sehingga terjadi selisih poin yang cukup sehingga kita dapat VP 10. Nah, penetapan kontrak seperti ini diakibatkan karena pada saat biddingnya tidak ada saling kesepahaman, ya. Bagaimana counting, dan selain sistem tadi ada counting dan common sense. Bagaimana bisa menuju ke slam, tidak hanya sekedar game. Juga terjadi di board lain, di board ini juga kita lihat yang poinnya ada, ya. Di board ini 3 notram itu mati 1 di meja saya. Sementara di meja lain itu board 4 3 notram masuk. Jadi terjadi double score lagi, kan. Itulah ruginya. Jadi ini pasti kesalahan hanya satu orang saja yang mengakibatkan kesalahan-kesalahan seperti ini, ya. Kita lihat lagi di board. Kita lihat yang board besar ini, ya. Ada 6 notram. Di meja saya mereka main 6 notram up 1, ya. Di meja lain, di meja tim saya,
tim saya bisa main dengan 7 Notre Grand Slam, sehingga ada selisih poin yang cukup besar, sehingga VP-nya kita justru dapat 13. Nah, ini counting, ini penetapan, bagaimana penetapan suatu kontrak ya. Sangat pentingnya ada di sana. Jadi hal-hal seperti itu harus sangat diperhatikan ya. Ini yang lain juga ada yang sama, ada ini. Ini terakhir di bot 15, ini saya yang bermain ini bot 15. Kontrak biddingnya itu pas, 1 diamond 1 speed, dan di double oleh Timur, yang lain pas. Padahal 1 speed saya itu ada poin 14 dan partner saya poinnya 6. Jadi totalnya 20-20 ya. 20-20. 1 speed saya yakin bisa masuk di double, ya sudah, kita teruskan saja kontraknya. Dan ternyata 1 speed di double itu saya bisa play sampai up 2. Sehingga di meja lain mereka hanya main 2 diamond. 2 diamond yang dimainkan oleh Barat. Sedangkan di meja saya utara, saya main 1 speed. Selisihnya kan besar tuh, 90 sama 560. Jadi ada IMP-nya 12 ya. Itulah kira-kira bagaimana pentingnya counting, sekali lagi counting dan common sense ya. Ini hanya pengalaman saya disclaimer dulu bahwa saya tidak menggurui, tidak juga hanya mengingatkan saja, sharing-sharing yang saya alami. Sehingga kalau tidak setuju silakan komen di bawah ya. Tapi juga selain komen juga subscribe, sehingga channel ini bertambah manfaatnya buat banyak pihak. Silakan di subscribe dan komen. Setuju boleh, tidak setuju juga nggak apa-apa. Mau silahkan pengetahuan Anda silahkan dituangkan di bawah. Oke, terima kasih, ketemu lain waktu.